Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahari. Perkenalkan, nama aku Alfa. Aku sekolah di SDN 037 Sabang, Bandung. Ikan hiu lihat gurita, ada penguin di laut beku. Izinkan aku sedikit cerita pengalaman tentang lautku. Ketika aku berumur 4 tahun, keluargaku pernah mengajakku menaiki sebuah kapal menyeberangi lautan. Walaupun bukan laut lepas, aku sangat takjub dengan apa yang kulihat. Langit biru dan hamparan laut luas dengan banyak kapal berlabuh di dermaga. Sejak saat itu, aku mulai tertarik dan mencintai laut. Aku selalu rindu untuk kembali berlibur melihat lautan. Namun, hingga saat ini aku berumur 8 tahun, itu adalah satu-satunya pengalamanku melihat lautan. Aku tinggal di tengah kota Bandung di Jawa Barat. Pantai terdekat dari kotaku adalah Pantai Pangandaran yang kira-kira berjarak 200 km yang memakan waktu tempuh 7 jam. Atau Pantai Pelabuhan Ratu yang berjarak 150 km yang memakan waktu tempuh 6 jam. Karena itulah aku hanya bisa melihat lautan melalui penelusuran dari internet atau buku-buku tentang lautan Indonesia. Dari sanalah aku banyak belajar tentang lautan dan kekayaan alam Indonesia. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan luas wilayah 7,8 juta kilometer persegi, di mana daratannya memiliki luas 2 juta kilometer persegi dan sisanya adalah lautan. Jadi lautan Indonesia lebih luas daripada daratannya. Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Pantai-pantai Indonesia terkenal akan keindahannya. Di lepas pantainya pun ada banyak taman-taman laut yang sering dijadikan tempat wisata. Selain keindahannya, laut juga memiliki potensi sumber daya laut seperti ikan, bahan tambang, hutan bakau, terumbu karang, dan lain-lain. 18% terumbu karang di dunia ada di lautan Indonesia. Terumbu karang adalah rumah bagi para ikan yang hidup di laut. Namun sekarang semua ini terancam rusak karena ulah manusia. Sampah hasil aktivitas manusia numpuk mengotori lautan. 80% sampah-sampah ini berasal dari daratan yang terbawa aliran sungai. Sampah yang paling besar dan berbahaya adalah sampah plastik karena sulit terurai oleh alam. Menurut Jena Arjambek, Indonesia adalah penyumbang sampah plastik terbesar kedua setelah Cina. Pencemaran sampah plastik sangat mengganggu keindahan laut, dan bila tidak ditangani secara serius, sampah plastik dapat merusak ekosistem laut dan berbahaya bagi kesehatan manusia sendiri. Aku tak ingin bila aku besar nanti laut semakin rusak. Kan menurut Presiden Joko Widodo, laut sangatlah penting bagi umat manusia dan laut adalah masa depan umat manusia. Jadi masa depan laut adalah masa depan kita juga. Kita bisa turut serta menjaga dan menyelamatkan laut dengan melakukan hal-hal kecil berikut. Yang pertama, kenali dan cintai laut. Tak kenal maka tak sayang. Untuk mengenal laut, kita bisa mulai dengan membaca buku tentang laut. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kita tidak perlu pergi ke laut untuk melihat keindahan laut. Kita tidak perlu menyelam ke dalam laut untuk melihat keindahan dalam laut. Keindahan di atas dan di bawah laut bisa kita lihat melalui kanal National Geographic, BBC Earth, dan lain-lain yang ada di YouTube. Laut beserta segala yang ada di dalamnya sangatlah luar biasa. Kita juga bisa mencintai laut dengan rajin konsumsi ikan yang kaya akan protein. Namun apa jadinya jika ikan yang kita makan mengandung plastik? Tentunya
itu sangat berbahaya bagi kita manusia. Jadi kita harus menerapkan langkah kedua, yaitu kurangi sampah plastik. Hindari pemakaian plastik satu kali pakai. Gunakan tumbler dan tinggalkan sedotan plastik. Jangan sampai sampah-sampah kita tercecer, terbawa aliran sungai ke laut. Di dalam laut, sampah plastik tidak akan lenyap dengan sendirinya. Sampah plastik hanya akan menjadi serpihan-serpihan kecil yang bisa saja dimakan oleh ikan. Ketika ikan itu sampai di meja makan kita, plastik itu menemukan jalan untuk masuk ke dalam perut kita. Dan yang ketiga, tularkan rasa cinta dan peduli kita kepada teman dan orang lain. Kelestarian lautan bukan hanya tanggung jawab semata para nelayan, masyarakat sekitar pantai, ataupun pemerintah saja. Kita bisa turut berperan dalam menyelamatkan lautan.